Oke, malam Kak, perkenalkan namaku Polar Osaka. Di sini aku akan memberikan penjelasan mengenai soal tutor nomor 5 dari penugasan teori vektor dan matriks. Mungkin pertama-tama dari soalnya dulu, diasumsikan ada sebuah matriks bernama C sebagai berikut. Pertanyaannya, tentukanlah bentuk row reduced row echelon form atau RREF dari matriks C. Nah, jadi bagaimana langkah pertama ketika ingin menentukan bentuk RREF dari sebuah matriks? Caranya adalah dengan mencari atau melakukan Gauss eliminasi kepada matriks persegi panjang ini. Intinya apa itu proses Gauss eliminasi? Itu adalah proses di mana kita ingin membuat sebuah bilangan menjadi 0 di bawah bilangan yang namanya pivot. Misalnya ini. Di matriks ini aku memilih entries alamat baris 1 kolom 1 yaitu 6 sebagai pivot yang pertama. Maka aku ingin mengenolkan bilangan di bawah pivot ini yaitu 16. Caranya bagaimana? Bilangan ini aku kurangin dengan sebuah multiplier yaitu ini dibagi pivotnya dikali pivot barisan pivotnya. Misalnya gini, aku ingin mengenolkan entries ini, maka aku melakukan operasi pada seluruh elemen di baris ini. Nah, bagaimana caranya supaya ini menjadi 0? Makanya aku kurangkan dengan ini sendiri, 16 kurang 16. Nah, R2 itu row kedua, row 2 yang baru sama dengan row 2 yang lama yaitu 16 dikurang 16 per 6 dikali ada 1 yaitu 6 karena atasnya 6 maka 16 kurang 16 dia bakal menjadi 0. Oke, terus elemen-elemen lain di baris nomor 2 ini mengalami proses yang sama seperti 16 ini. Misalnya 14 row kedua yang 14 ya. Oke, baris yang kedua. Oke, elemen di baris kedua kolom kedua setelah 14 dikurang 16 per 6 dikali R1. Oke, yang ada di atasnya yaitu 8. Maka 14 dikurang 16 per 6 kali 8 min 7,3 nilainya. Nah, ini tuh nggak 0 nggak apa-apa. Yang penting bilangan di bawah pivot yang kita mau yaitu 16 ini sama dengan 0. Nah, demikian juga proses Gauss eliminasi dilakukan pada elemen-elemen lainnya. Nah, hingga di ujung proses Gauss eliminasi seperti yang sudah kita ketahui ketika mengerjakan soal nomor 2, 3, 4, dan 5, maka soal nomor 1, 2, 3, dan 4, maka diperoleh bentuk yaitu bentuk upper triangular matrix atau matriks U sebagai berikut. Nah, apa itu matriks U? Itu adalah matriks di mana komponen atau elemen matriks di bawah diagonalnya itu bernilai 0. Yaitu ini diagonalnya. Nah, tapi karena dia matriks persegi panjang, maka diagonalnya nggak sempurna. Maka bentuknya sekilas kayak tangga. Nah, maka inilah dia matriks. Inilah dia 3 elemen. Oke, elemen-elemen di bawah diagonal yang 0. Maka matriks ini sampai sini merupakan matriks yang upper triangular matrix atau matriks U. Namun ya masih belum sempurna. Nah, tapi ketika kita ingin menentukan bentuk RRF dari sebuah matriks, kita nggak hanya stop sampai matriksnya berbentuk U. Kita bakal cari terus sampai matriks ini berbentuk diagonal atau D. Maka kita lakukan juga Gauss eliminasi untuk komponen-komponen di atas diagonalnya, yaitu yang ini. Diagonal yang ini kan, yang ini. Maka dilakukan Gauss eliminasi untuk komponen-komponen di atas diagonalnya, yaitu yang ini, 8, 7, dan min 2,6. Untuk yang ini aku gunakan dari 8 dulu, atau elemen baris 1 kolom 2. Maka dia menjadi 0 ya. Nah, caranya bagaimana? Cara mengoperasikannya itu sama seperti yang tadi di awal-awal ini sih. Nah, kita ingin menolkan 8 ini. Maka supaya 8 jadi 0, kita kurang dengan 8 itu sendiri. Maka row pertama, 8 di row pertama kita mau nolkan ya. Oke. Maka 8 sini row pertama ditambah ini bagi ini, 8 bagi min 7,3. Yaitu 80 per 73. Oke, sama-sama kali 10 ya pemilihan penyebutnya. Maka jadi 80 per 73. Ada minusnya.
kurang minus 80 per 73, maka jadi tambah 80 per 73 dari R2. Kita buktikan ya. 8, oke, R1 yang baru ya, sama dengan R1 yang lamanya itu 8 ditambah 80 per 73 dikali R2 nya apa? Min 7,3. Maka 80 per 73 dikali min 7,3 itu sama dengan min 8. Maka 8 tambah min 8 bakal menjadi 0. Nah, kalau yang ini mengapa 6 nggak jadi 0? Itu karena R2-nya ini sudah 0. Maka 80 per 73 dikali 0 ya 0. R1-nya nggak berubah, sama-sama 6 gitu. Nah, jadi inti dari Gauss eliminasi adalah bagaimana cara kita menolkan sebuah elemen pada sebuah baris. Nah, kalau misalkan kita mau mengenolkan sebuah elemen, maka satu baris harus dioperasikan sekaligus. Terus multipliernya itu adalah pembagian dari bilangan yang mau kita nolin bagi pivotnya. Misalnya tadi ini, kita mau nolin 16-nya, pivotnya 6. Maka ya maka multipliernya adalah 16 per 6. Terus dikalikan dengan barisan pivot itu sendiri dan dikurang ke bilangan yang mau dinolkan. Jadi itulah inti dari Gauss eliminasi ya. Jadi yang pertama tadi apa? Pertama-tama kita cari tahu dulu mana yang mau dinolkan, yaitu 16. Oke, kita tentukan dulu apa multipliernya, yaitu sama dengan bilangan yang mau dinolkan dibagi pivotnya. Oke. Nah, terus ini kita kalikan dengan bilangan-bilangan pada row yang mengandung pivot, yaitu row pertama. Nah, terus dikurangkan dengan barisan yang mengandung bilangan yang mau dinolkan, yaitu R2. Maka ketika dilakukan operasi ini, diperolehlah elemen-elemen baru untuk row kedua. Jadi proses itu berlaku untuk semua tahap-tahap Gauss eliminasi ya. Nah, hingga diperoleh bentuk diagonal seperti berikut. Nah, bentuk diagonal ini itu merupakan bentuk yang dinamakan sebagai row echelon form. Masih belum redus ya, baru row echelon form doang. Mengapa? Karena di setiap baris, di setiap baris itu mengandung pivot. Nah, apa itu pivot? Pivot adalah bilangan pertama bukan 0 yang ada di setiap baris. Nah, di sini bilangan di baris pertama, bilangan bukan 0 pertamanya adalah 6. Di baris kedua, bilangan bukan 0 pertamanya adalah min 7,3. Di baris ketiga, bilangan bukan 0 pertamanya adalah min 8,1. Nah, karena ada 3 baris di sini dan juga ada 3 pivot, artinya kita katakan kalau matriks yang ini itu full row rank, full row rank karena memiliki pivot di setiap baris. Tapi karena dia nggak punya pivot di setiap kolom, maka dia bukan full column rank. Nah, ini baru row echelon form doang ya. Nah, terus apalagi yang penting dari row echelon form atau reduced row echelon form itu adalah bilangan-bilangan selain pivot di kolom yang mengandung pivot harus bernilai 0. Misalkan kolom ini. Kolom ini memiliki pivot 6. Nah, maka selain 6 semuanya harus 0. Sudah kepenuhi ya. Nah, karena semuanya harus 0, makanya tadi kita lakukan Gauss eliminasi. Karena tujuan dari Gauss eliminasi adalah mengenolkan sebuah elemen di bawah pivot. Nah, itulah tujuannya tadi kita lakuin Gauss eliminasi. Ini sama ya. Di kolom ini selain pivot udah 0 semua. Di kolom ini selain pivot udah 0 semua. Di sini kan gak ada pivot, makanya udah nggak usah 0. Kita biarin aja. Tapi ini meskipun dibiarin, jadi ini ikut mengalami Gauss eliminasi. Mengapa? Karena ketika kita tadi mau menggauss eliminasikan ini atau mengenolkan ini satu baris ikut teroperasi, ini juga ikut teroperasi, ini juga ikut teroperasi. Makanya ini tuh berubah ya dari yang awalnya kayak gini dia 8 10 18, 8 ini awalnya 8 10 18 menjadi min 6,3 min 11,1 min 3,8. Jadi sampai sini kita peroleh bentuk row echelon form. Apa tadi yang paling penting? Itu adalah di setiap baris atau kolom memiliki pivot. Di sini udah ada pivotnya, yaitu bilangan pertama bukan 0 di setiap baris. Terus yang kedua, bilangan selain pivot
di kolom pivot itu bernilai 0, sudah kepenuhi. Nah, sampai situ itu barusan row echelon form. Kita mau reduce row echelon form. Reduce artinya apa? Kita mau mereduksi besar pivotnya menjadi 1. Maka caranya gimana? Kita bagi baris pertama ini dengan pivot yang pertama, yaitu 6. Maka 6 bagi 6, 1. 0 bagi 6, 0. 0 bagi 6, 0. Min 6,3 bagi 6, min 1,05. Demikian juga untuk baris kedua, kita bagi baris keduanya semuanya dengan min 7,3. Hingga ini, kita bagi semuanya dengan min 7,3 ya. Hingga ini terbagi menjadi 1. Ini sama. Baris ketiga kita bagikan dengan min 8,1 hingga ini terbagi menjadi 1 juga. Nah, maka sampai sini kita peroleh bentuk reduced row echelon form ya. Yaitu apa tadi? Row echelon form tambah reduce. Nah, apa row echelon formnya? Di setiap baris sudah ada pivot, yaitu bilangan bukan 0 pertama di setiap baris. Terus yang kedua, di setiap kolom yang mengandung pivot, yaitu kolom 1, kolom 2, kolom 3, elemen selain pivot itu bernilai 0. Nah, maka syarat row echelon form sudah terpenuhi. Nah, terus syarat reduce-nya apa? Syarat reduce-nya adalah pivot bernilai 1. Sudah semua ya, sudah bernilai 1. Yang ini juga ikut kebagi ya. Maka jadi kayak gini berubah jadi gini karena ikut terbagi. Karena pivot sudah 1, ini juga udah berubah, maka inilah bentuk reduced row echelon form atau RREF. Apa itu pivot kolom? Pivot kolom adalah kolom yang mengandung pivot, yaitu kolom 1, 2, 3. Free kolom atau kolom bebas adalah kolom yang tidak mengandung pivot, yaitu kolom keempat. Nantinya pivot kolom ini itu menunjukkan banyak pivot. Jadi kalau misalkan ada 3 pivot kolom, artinya matriks itu punya 3 pivot. Kan wajar ya. Pivot kolom sama dengan baris kolom yang punya pivot. Kalau ada 3 kolom pivot, ya udah pivotnya ada 3. Nah, kalau misalkan matriks punya 4 kolom dan dia punya 3 pivot kolom, maka otomatis 4 dikurang 3 ada 1 kolom yang nggak punya pivot. Nah, kolom yang nggak punya pivot ini dinamakan sebagai free column. Nah, elemen-elemen dalam free column nggak harus 0 karena di kolom itu nggak ada pivot. Nantinya pivot kolom atau banyaknya pivot akan menunjukkan rank dari matriks itu. Nah, di sini karena ada 3 pivot, maka ada 3 pivot kolom. Karena ada 3 pivot kolom, maka rank dari matriks C ini adalah 3. Jadi sekali lagi, rank adalah banyak pivot yang dimiliki sebuah matriks. Ingat, banyaknya ada berapa, bukan penjumlahannya. Nah, antara sampai ke pivotnya, yaitu elemen-elemen atau entries dari matriks yang ada di posisi 1, 1, 1 ini. Ingat, yang ada di posisi 1, 1, 1 itu. Nah, ini di posisi baris 1 kolom 1. Matriks C tadi awalnya bentuknya gini. Maka yang 1 kolom 1 adalah ini. Maka 6 adalah pivot dari matriks C. Terus apa lagi? Diagonal ke bawah kayak gini. Oke. Maka 6, 14, 15 adalah pivot dari matriks C. Itulah dia. 3 pivot, ranknya 3. Pivot kolomnya 3. Karena matriks C punya 3 baris, barisnya ada 3, pivotnya ada 3, maka dinamakan full row rank. Karena di setiap baris ada pivot. Tapi karena dia punya 4 kolom, 1 kolom nggak punya pivot, maka dia itu nggak dinamakan. Oke, ingat sekali lagi, bukan full kolom rank. Oke, jadi inilah jawaban atau solusi dari bentuk RREF sebuah matriks. Untuk penjelasan Gauss eliminasi lebih jelas itu aku kira teman-teman semua udah tahu dari pengerjaan soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi aku nggak bahas begitu dalam di pengerjaan soal nomor 5 ini. Semoga menjawab. Oke, berikutnya untuk soal nomor 5 bagian B. Ditanya, tentukanlah null space dari matriks C. Pertama-tama, apa itu null space? Null space adalah sebuah subspace yang memuat vektor-vektor X. Dimana apabila vektor X ini kita transformasikan, kita gunakan, apabila vektor X ini kita gunakan untuk mentransformasikan matriks C, maka matriks C akan berubah menjadi 0. Jadi singkatnya, misalkan ada sebuah persamaan matriks C, X sama dengan 0.
Maka kalau misalkan X dikalikan dengan C sama dengan 0, X adalah null space dari C. Oke, sekali lagi, Cx sama dengan 0. Jika X dikalikan dengan C menghasilkan 0, maka X adalah null space dari C. Null. Untuk mencari null space, kita gunakan bentuk RREF. Nah, mengapa nggak kita gunakan C? Kan awalnya itu kan definisinya kan Cx sama dengan 0. Nah, mengapa yang digunakan itu bentuk RREF-nya, bukan bentuk C-nya langsung? Karena kita ketahui dari sebuah teorema bahwa solusi dari Cx akan sama dengan Ux sama dengan Rx ini. Emang C itu adalah bentuk matriks awalnya. U adalah bentuk matriks upper triangular hasil Gauss eliminasi. Oke, tadi itu yang ini. Yang elemen di bawah diagonal itu 0, tapi atas diagonal masih bukan 0. Terus R itu apa? Bentuk RREF, yaitu bentuk dimana dia itu melebihi bentuk U ini, yaitu yang ini dia, yang ini. Di bawah diagonal 0, di atas diagonal juga 0. Ada pivotnya, nilainya 1. Nah, jadi yang dari awalnya C, oke, diubah menjadi ini, menjadi U, yang di bawah diagonal 0, diubah lagi menjadi R. Nah, dari C menjadi U menjadi R, matriks itu mengalami yang namanya operasi baris atau Gauss eliminasi. Nah, sebuah informasi, space baris atau row space dari sebuah matriks itu dia tetap atau gak pernah berubah. Jadi kalau kita mengoperasikan baris-baris pada sebuah matriks, misalnya pada Gauss eliminasi ini operasi baris-baris ini, itu hanya mengubah angka, tidak mengubah space yang ada pada dimensi matriks itu sendiri. Jadi ibaratnya gini, kita itu hanya mengubah angka, tapi kita nggak mengubah alamat. Misalkan ada di dalam sebuah rumah ada 5 anggota keluarga. Nah, kita ganti nama-nama mereka, tapi umur mereka itu nggak berubah. Misalnya gitu. Kembali. Misalkan di sebuah rumah ada 5 anggota keluarga. Nah, di 5 anggota keluarga ini tiap tahun itu umurnya bertambah, tapi namanya nggak berubah. Nah, sekali lagi, tiap tahun umurnya bertambah, tapi namanya nggak berubah. Nah, menambahkan umur ini itu mirip operasi baris. Nah, jadi operasi baris atau penambahan umur tidak mengubah nama anggota keluarga ini, alias tidak mengubah row space dari matriks itu sendiri. Oke ya. Nah, jadi itulah analoginya. Nah, karena operasi baris itu tidak mengubah row space dari sebuah matriks atau mengubah yang namanya dimensi dari sebuah dimensi isi ya istilahnya ya, mengubah row space dari sebuah matriks, maka C, U, dan R itu dia akan sama saja penyelesaiannya apabila dikalikan dengan X. Nah, supaya teman-teman tahu sebenarnya apa sih tadi row space, sekian aku soalnya bahas terus kan. Sebenarnya ada di penjelasan soal nomor 5D, tapi biar lebih mudah aku jelasin sekarang kali ya. Jadi row space itu adalah segala vektor X, oke? Segala vektor X yang apabila dikalikan dengan C dengan sebuah matriks itu akan menghasilkan solusi B. Misalkan AX sama dengan B. Kalau X ini menghasilkan solusi B ketika dikali A, maka X adalah row space dari A. Demikian juga dengan ini, CX sama dengan B. Kalau X menghasilkan solusi B ketika dikalikan dengan C, maka X adalah row space dari C. Tapi kalau misalkan B ini 0, C X sama dengan B menjadi C X sama dengan 0, maka X adalah null space dari C. Jadi ada perbedaannya. C X sama dengan B, maka X adalah row space dari C. C X sama dengan 0, maka X adalah null space dari C. Tapi meskipun null space sama row space, operasi baris atau Gauss eliminasi itu tidak mengubah dimensi atau tidak mengubah isi atau tidak mengubah identity dari elemen-elemen matriks. Meskipun umurnya bertambah, barisnya dioperasikan, nama anggota keluarga itu nggak berubah atau identitas matriks itu nggak berubah. Artinya Gauss eliminasi hanya mengubah angka dari yang bukan 0 menjadi 0. Sementara row space-nya atau identitinya itu masih sama.
Nah, karena itulah di sini katakan kalau C dikali X, U dikali X, R dikali X itu nggak bakal beda solusinya. Mengapa? Karena C, U, dan R itu memiliki row space yang sama. Nah, mengapa row space yang sama pada angkanya berbeda? Karena sekali lagi yang tadi, dari C menjadi U menjadi R itu mengalami yang namanya Gauss eliminasi atau operasi baris. Operasi baris ini hanya mengubah angka yang dari bukan 0 menjadi 0, sementara row space atau identitas atau null space dari matriks itu sendiri tidak berubah. Oleh karena itu, aku bisa katakan kalau kita mau mencari null space atau row space dari sebuah matriks, kita bisa gunakan bentuk R-nya untuk mencari ya null space atau row space dari matriks C itu sendiri. Oke? Mengapa bisa? Karena sekali lagi, row space sama null space bisa dicari dari R, gak harus dari C, karena null space dan row space akan selalu sama saja dengan matriks C apabila kita gunakan dengan matriks R. Oke ya. Nah, jadi kita gunakan matriks R di sini ya. Kita gunakan matriks R untuk mencari null space. Kita pakai R, kenapa nggak pakai C? Karena R ini memiliki row space atau null space yang sama dengan C. Nah, mengapa sama? Karena ya tadi mengalami operasi baris ya, hingga yang berubah hanya angkanya, identitasnya nggak berubah. Oke. Aku harap udah jelas ya. Kita lanjut. Nah, tadi ini bentuk R-nya ya. Kan tadi CX sama dengan 0. C-nya sekarang aku ganti jadi R. Maka ini R-nya. R X sama dengan 0. Dari mana bentuk ini? Dari yang tadi ya. Jadi yang bagian A, yaitu reduced row echelon formnya atau namanya R. Reduced row echelon form singkatannya R sekarang. Ini R X sama dengan 0. Nah, aku kalikan dengan faktor X ini. Oke, ukurannya 3 dikali 4. Maka X ini adalah faktor 4 dikali 1 ya. Hingga diperoleh hasil 0 berbentuk 3 dikali 1. Oke. Nah, ini 1 kali X1 X1. Oke. 0 kali X2 0, 0 kali X3 0, min 1,05 kali X4 min 1,05 X4 sama dengan 0. Nah, maka X1 sama dengan 1,05 X4. Demikian juga untuk yang baris kedua, 1x2 tambah 1,4 x4 sama dengan 0. Maka x2 sama dengan min 1,4 x4. Demikian juga untuk baris 3, x3 tambah 0,47 x4 sama dengan 0. Maka x3 sama dengan min 0,47 x4. Nah, maka kita perolehlah nilai dari x1, x2 dan x3 dalam bentuk x4. Nah, maka null space dari matriks C akan sama saja dengan null space dari matriks R. Oke. Itu sama dengan nilai X yang memenuhi CX sama dengan 0 atau RX sama dengan 0. Yaitu ini nilai X-nya. X1, X2, X3, X4. Nah, sama dengan kita nyatakan dalam variabel yang sama yaitu X4. Nah, di sini mengapa dipilih, tapi nanti dulu kali ya, nanti aja. X1 sama dengan 1,05 X4, X2 min 1,4 X4, X3 min 0,47 X4, X4 ya X4. Tarik semua X4-nya. Maka tinggal apa di sini? 1,05 min 1,4 min 0,47 dan 1. Maka inilah basis untuk null space dari matriks C. Maka begitulah null space dari matriks C. Nah, di sini kita lihat kalau basisnya hanya ada satu ya, yaitu ini, satu kolom aja. Artinya apa? Karena hanya ada satu basis, maka dimensi dari null space ini adalah 1. Jadi space atau null space dari matriks C ini, itu dibentuk dari multiplikasi basis ini. Ya, itulah dia. Nah, mengapa dimensinya 1? Karena ketika kita mencari bentuk RREF dari matriks C tadi, kita dapat jadi kalau ada 3 pivot kolom dan 1 free kolom. Nah, kalau teman-teman jeli, free kolom jumlahnya ada 1. Pivot kolom jumlahnya ada 3. Pivot kolom jumlahnya 3. Kita lihat di sini, pivot jumlahnya ada 3. Terus yang free jumlahnya ada 1. Kalau pivotnya 3, maka ranknya
Tadi 3 ya. Nah, terus di sini di matriks C ini ada 4 kolom. Ada kolomnya itu ada 4. Nah, otomatis kalau ada 3 pivot, satu yang free, maka ada 3 pivot kolom dan 1 free kolom. Nah, satu free kolom ini itulah yang menunjukkan dimensi dari null space. Nah, mengapa begitu? Karena pivot ini itu berkorelasi dengan row space yang tadi gue sebutkan. Sementara free column atau free variable itu berkorelasi dengan null space. Nah, karena hanya ada satu free column, maka nantinya ketika kita mencari null space hanya akan ada satu free variable. Nah, sini kan cuma ada satu free kolomnya, yaitu pada kolom keempat. Artinya free variabelnya adalah variabel kolom keempat alias x4. Nah, karena free kolomnya cuma satu, maka free variabelnya cuma satu, yaitu x4. Ini dia x4. Nah, makanya ketika kita ingin mencari nilai x1 dalam bentuk yang lainnya, itu selalu sama dengan x4 doang, s4 doang, s4 doang. Nah, mengapa x1 ke s4, x2 ke s4, s3 ke s4? Karena ini dia. Nah, yang 1, 2, dan 3 itu adalah pivot. Di sana adalah 0. Hingga kalau dikalikan dengan x itu nggak bakal dapat apa-apa. Ya bakal dapat 0x2, 0x3, 0x1, 0x3, 0x1, 0x2. Nah, itulah mengapa di pivot itu dia akan bernilai 0 apabila dikalikan dengan faktor x ini ya. Yang nggak 0 cuma yang ini aja loh. 1, 1, 1, yaitu 1 dikali x1, x1, 1 kali x2, x2, 1 kali x3, x3. Nah, x4 nya nggak ada. Nah, jadi pivot yang ini itu menunjukkan pivot variabel ya, yaitu variabel kolom 1, x1 yang diubah ke free variable, yaitu variabel kolom 4. Variabel kedua yaitu x2 yang diubah ke free variable x4, serta pivot variabel kolom ketiga atau x3 yang diubah menjadi free variable kolom keempat atau x4. Nah, karena kolom 1, kolom 2, kolom 3 adalah pivot kolom, sementara kolom keempat adalah free kolom, maka x untuk kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 itu akan menjadi basis untuk row space-nya nanti. Sementara x4 yang tidak berkorelasi dengan pivot kolom, melainkan hanya free kolom, akan menjadi basis untuk null space nanti. Maka inilah dia. Inilah mengapa null space digunakan variabel x4, karena x4 adalah free variable di free kolom yang nggak punya pivot. Itu. Oke, jadi tadi intinya apa? Kalau dia itu pivot, maka dia akan menentukan banyak pivot, akan menentukan besar rank. Nah, terus pivot ini akan dimiliki pivot kolom. Nah, terus variabel yang dikalikan dengan pivot kolom akan menjadi pivot variabel. Nah, pivot variabel akan menjadi basis untuk row space. Nah, terus kalau yang bukan pivot itu namanya adalah yang no pivot, itu namanya adalah free column. Nah, free variable ya, oke. Yang no pivot, kolomnya nggak punya pivot, namanya free column. Nah, free column ini akan variabel yang dikalikan dengan free column ini bernama free variable. Nah, dan free variable ini akan menjadi basis untuk null space. Nah, apa itu tadi basis? Itu adalah ini ya. Oke, ini. Tadi kan ini free column ya, kan free column ini kan. Maka itulah basisnya. Kan yang diminta C. Kenapa yang dipakai R? Karena kembali ke tadi, C, R, dan U itu bisa digunakan sama saja untuk mencari null space dan row space. Oke. Jadi semoga menjawab ya. Nah, terus mungkin kalau kita mau
hubungin lagi ke soal dimensi. Mengapa dimensinya 1? Ingat dimensi sama dengan banyak basis ya. Nah, ingat dimensi sama dengan banyak basis. Basisnya ada berapa? Nah, di sini hanya ada satu free column kan? Hanya ada satu free column. Nah, karena ada satu free column, karena ada satu free column, artinya apa? Karena hanya ada satu free column, artinya basis dari null space hanyalah satu dari free column satu ini hingga dimensinya sama dengan 1. Itulah dia. Hanya ada satu pivot, hanya ada 3 pivot column. Total kolomnya 4. Maka ada satu kolom nggak punya pivot atau satu free column, yaitu kolom untuk variabel x4. Maka x4 adalah free variable dan free column-nya ini akan menjadi basis untuk null space dari matriks itu sendiri ya. Yang dipakai R, kenapa nggak C itu nggak apa-apa, karena C X sama dengan UX sama dengan RX. Sebab ketiga matriks itu C, U, dan R hanya mengalami operasi baris saja, sementara row space dan null space yang tidak berubah. Jadi demikian sampai 5B, semoga menjawab.